Terdengar benda suara yang bergeser, entah dari mana asalnya, memecah konsentrasi saya dan membuat suasana semakin mencekam. Malam suka geser-geser gitu media, tapi masa iya? Ayo fokus-fokus. Dengan kalau cepet aku selesain, aku cepet pindah dari ruangan ini. Yuk bisa yuk, kamu bisa Brigita, kamu bisa Brigita. Tuh, ini udah kekumpul satu sisi. Ayo bisa yuk. Bisa. Nah, ini harusnya aku udah selesai nih. Kayak, nah, udah selesai guys. Kali ini udah selesai Kak Rubiknya, sumpah. Kamu bisa meninggalkan lokasi dan segera menuju lokasi berikutnya, silakan. Oke, makasih Kak. Akhirnya, sumpah teman-teman, aku sebenarnya udah mual banget. Karena ini udah beneran panas banget, ngerjain Rubik. Terus juga kayak aku ngerasa ada yang ngeliatin dari arah sumur. Aku harus langsung pergi, aku nggak mau di sini lagi lama-lama. Aku udah nggak kuat, aku udah pusing. Dengan langkah yang masih diselimuti rasa waspada, saya pun melanjutkan penelusuran menuju titik mitos berikutnya. Lokasi lain di sekolah terbengkalai ini yang juga menyimpan misteri. Sekarang aku udah ada di gedung sebelahnya, jadi ini udah di lantai 2. Dan ini sepertinya lorongnya panjang banget ke depan. Coba lanjut dulu. Oh, kaget. Bentar. Ada yang memanggil. Kita masuk ke eksperimen kedua di gedung ini. Oke. Kamu sambil melewati gedung menyanyikan lagu Nina Bobo. Kali ya, menyanyikan lagu Nina Bobo sambil menelusuri gedung ini. Kamu siap? Oke, siap Kak. Tapi di gedung ini lebih layak lagi sih daripada yang gedung pertama kali kita datengin. Pintunya bolong. Lah, ini tadi di atas kan? Keanehan berikutnya pun terjadi. Tiba-tiba, sebuah bola yang semula saya yakini berada diam di atas lemari, seketika terjatuh dengan sendirinya ke lantai. Memecah kesunyian dan menggetarkan nyali saya. Sekarang aku udah ada di gedung sebelahnya, jadi ini udah di lantai 2. Dan ini sepertinya lorongnya panjang banget ke depan. Coba lanjut dulu. Oh, kaget. Bentar. Ada yang memanggil. Kita masuk ke eksperimen kedua di gedung ini. Oke. Kamu sambil melewati gedung menyanyikan lagu Nina Bobo. Kali ya, menyanyikan lagu Nina Bobo sambil menelusuri gedung ini. Kamu siap? Oke, siap Kak. Tapi di gedung ini lebih layak lagi sih daripada yang gedung pertama kali kita datengin. Pintunya bolong. Lah, ini tadi di atas kan? Eksperimen challenge berikutnya di jelajah malam ini adalah menyanyikan lagu Nina Bobo sambil menembus keheningan malam di sekolah terbengkalai ini. Ini sih challenging banget karena serem banget nih, panjang banget. Oke. Nina Bobo. Oh, Nina Bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Bobo lah bobo, anakku sayang. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Sumpah nih merinding banget. Nina Bobo, oh Nina Bobo.
Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Yang penting udah 2 kali challenge sudah diterima. Dan ini udah ada, sekarang aku udah ada di ruang, kayaknya ini ruang guru sih ya. Terlihat dari meja-mejanya dan aja berkas-berkas. Oke, itu ada lemari, berkas buku-buku, kursi. Ya, ini ruang guru sih. Harusnya ini ruang guru. Terlihat di ruangan ini banyak banget berkas-berkas buku-buku, dokumen, map-map, dan ini juga ada meja, kursi, lemari. Wow, itu bola basket yang udah rusak. Oke, ada ruangan juga, tapi kayak ruangan apa ya? Ya, tapi di gedung ini lebih layak lagi sih daripada yang gedung pertama kali kita datengin. Ternyata pintunya bolong. Lah, ini tadi di atas kan? Keanehan berikutnya pun terjadi. Tiba-tiba, sebuah bola yang semula saya yakini berada diam di atas lemari, seketika terjatuh dengan sendirinya ke lantai. Memecah kesunyian dan menggetarkan nyali saya. Sumpah merinding banget. Merinding banget, kenapa bisa jatuh ya? Angin, nggak mungkin kan ada angin sekenceng itu di ruangan tertutup. Apa nih, nggak tahu. Takut, gak mau di sini, mau coba lanjut. Coba ya nanti lihat bareng-bareng, ada rekamannya, itu bola basket. Aku sadar banget kok, aku inget banget di atas lemari. Tiba-tiba jatuh. Aku masih penasaran, mau coba lagi naik ke lantai 3. Tapi baru beberapa tangga nih, beberapa anak tangga udah langsung kelihatan ini lebih parah lagi. Sampai bisa ada kotoran kelelawar. Dan itu banyak banget loh, serius. Ini ruangan apa ya? Coba. Ada sertifikat-sertifikat yang masih tergeletak di lantai. Entah ini ruang kelas atau ini ruang tempat pemajangan piala ya, soalnya banyak banget sertifikatnya. Bisa jadi ini buat menampung piala sih. Oke, cukup luas ya sekolah ini ternyata. Sayang banget terbengkalai seperti ini. Ini lantai tertinggi, udah paling atas. Dan terasa banget semakin naik, semakin hawanya panas, makin gak enak. Dan makin berat sih, dan aku juga kayak ngerasa diikutin. Dengar gak sih ada suara-suara gitu? Ini balik lagi kayaknya ruang kelas, dan langsung kelihatan ada manekin. Mungkin ini ruang kelas buat praktek juga kali ya. Soalnya ngapain coba dia patung ini di sini tanpa ada alasan. Udah berdebu juga manekinnya, pasti manekinnya udah lama banget sih. Ini ruang kelas terbesar yang sejauh ini didatengin. Oh, keramiknya udah copot-copot, udah serem banget. Tapi di sini semakin masuk semakin hawanya berat, semakin pundak aku juga kayak berat banget. Semakin lama menelusuri ruangan kelas ini, dada saya terasa sesak seolah udara menipis. Sementara setiap langkah mendadak terasa berat. Seperti ada sesuatu yang mengamati dari balik kegelapan. Ini udah berat banget langkah aku. Apa itu, kok ada suara? Kalian denger kan? Kok ada suara sih? Bentar. Kita masuk di pintu yang sama dan keluar di pintu yang sama. Tapi kok manekinnya bisa ngadep sini? Tadi kita masuk dari arah sini kan? Coba kalian nonton cara ulangnya ya. Aku jelas banget ngerekam tadi ini nggak ngadep sini. Kenapa dia kayak seolah-olah ngeliatin aku? Enggak, ini sudah serem banget. Ini aku udah nggak sanggup, udah nggak kondusif. Kayaknya aku harus segera balik ke tim.
Penjelajahan di sekolah terbengkalai ini menyisakan jejak tanya yang tak seluruhnya mampu dijawab oleh logika. Seolah setiap dinding kelas, lorong gelap, dan sudut sunyi menyimpan lapisan cerita yang tersembunyi di balik waktu. Semua menjadi pengingat bahwa ada batas tipis antara dunia yang kita pijak dan keberadaan lain yang tak kasat mata.